Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang hadir pada kajian malam hari ini, semoga selalu dalam limpahan dan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk kesempatan pada malam hari ini, izinkan kami menyampaikan beberapa informasi terkait kegiatan di Masjid Baitul Bekasi Bekasi. Pertama, insya Allah kajian pada malam hari ini akan diisi oleh Ustaz yang diabat Salam Yasin Hafizahullah Ta'ala dengan tema Allah bantu aku. Insya Allah akan kami buka sesi tanya jawab. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara KSM, Kajian Sunnah Muslimat, Karisma, Pemuda dan Remaja Islam Baitul dan Dia Takfir Ismail bin Affan. Yang kedua, insya Allah DKM Baitul Rahim telah membuka program Pemuda dan Remaja Masjid dengan dibentuknya Karisma, Pemuda dan Remaja Masjid Baitul Rahim sebagai wadah generasi muda khususnya di sekitar Jakarta Galaksi dengan kegiatan yang menarik dan edukatif. Oleh karena itu kami turut mengundang kepada seluruh jamaah khususnya jamaah sekitar Masjid Baitul agar berpartisipasi aktif dengan membantu mendaftarkan anak, kerabat atau saudara yang masih remaja dan pemuda baik yang ikhwan maupun yang akhwat dengan melihat papan informasi di pintu masuk masjid. Dan yang terakhir kami informasikan kepada seluruh jamaah yang sedang mencari tempat menghafal Al-Quran untuk putra putrinya yang sedikit SMP, kami menawarkan silakan Anda sudah melantarkan di Dia Takfir Ismail Galaksi Pulau Siti Bekasi. Biasa mohon untuk perhatiannya. Silakan sama kepada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Saudara seiman, manusia Allah menciptakannya dalam keadaan lemah fisik, demikian pula lemah segala-galanya. Allah mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Oleh karena itu, saudaraku seiman, kita sangat membutuhkan, memerlukan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap perbuatan kita, apalagi dalam ibadah. Kita sangat membutuhkan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanpa bantuan dari Allah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika kita mau sholat, tapi Allah tidak bantu kita, akhirnya apa yang terjadi? Orang yang tidak dibantu oleh Allah dalam sholatnya, dia tidak bisa khusyuk. Setan akan bisa menguasai dia dalam sholatnya, karena Allah tidak membantu dia. Ibu nggak kedengeran mungkin tambah ini di bawah. Ketika kita sholat, kalau bukan karena bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak akan bisa melangkahkan kaki kita menuju masjid, melangkahkan kaki kita untuk pergi wudhu, lalu kita sholat.
Berapa banyak orang yang sholat tapi tidak dibantu oleh Allah sehingga tidak bisa khusyuk. Bahkan dia tidak merasakan kenikmatan dalam sholat. Keinginan dia bagaimana supaya saya cepat selesai dari sholat. Kenapa nggak dibantu sama Allah? Makanya muadzin ketika azan mengucapkan hayya 'alas shalah, lalu kita jawab apa? La haula wala quwata illa billah. Apa artinya la haula wala quwata illa billah? Tidak ada haula, daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ketika kita dipanggil sholat kita ucapkan la haula wala quwata illa billah? Itu menunjukkan Pak bahwa kekuatan semua milik Allah. Kita nggak punya kemampuan apa-apa kalau bukan karena Allah bantu kita. Surah Kesimpulan Rahimakumullah. Banyak orang dengar di azan sehat jasmaninya, kuat dia badannya, naik gunung pun kuat, tapi ke masjid nggak kuat. Hanya beberapa meter dari rumahnya pergi ke masjid, malas. Kenapa? Jawabnya karena Allah tidak bantu dia. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dari itu ya akhi, betapa butuhnya kita kepada bantuan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Allah menyerahkan diri kita kepada kita sendiri. Sekejap mata pun jangan sampai. Makanya Rasulullah SAW dalam doa zikir pagi dan petang, ya hayyun ya qayyum bika astaghits. Terus di situ disebutkan wala takilni ila nafsi tarfata ain. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan engkau serahkan kepada diriku sendiri sekejap mata pun. Karena kalau Allah serahkan kepada diri kita, artinya Allah apa? Allah nggak mau bantu. Kalau Allah nggak mau bantu kita, wallahi, merugi sekali saudaraku saya. Ikhwat Islam saudaraku saya. Maka pada kesempatan pada sore hari ini kita akan membahas yang pertama, apa hal yang membuat Allah bisa membantu kita. Yang pertama saudaraku seiman, agar Allah membantu kita, yaitu tawakal. Apa itu tawakal? Tawakal hakikatnya itu i'timadul qalbi 'ala Allah. Yaitu menyandarkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Disertai dengan usaha. Itu tawakal. Orang yang menyandarkan hatinya kepada Allah tapi tidak mau usaha, bukan tawakal namanya. Malas itu. Orang yang berusaha tapi tidak menyandarkan hatinya kepada Allah, tapi kepada usahanya, syirik. Disebut tawakal apabila memenuhi dua rukun tadi. Yang pertama yaitu hati kita bersandar kepada Allah, dan yang kedua yaitu kita mengambil sebab-sebabnya. Maka orang yang bertawakal kepada Allah pasti memberikan kekuatan. Ikhwat Islam saudaraku seiman. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, "Fal quwwah kullal quwwah fit tawakkuli 'ala Allah." Kekuatan yang betul-betul kekuatan itu hakikatnya ada pada tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ba'd as-salaf, sebagaimana dikatakan oleh sebagian salaf, man sarrahu an yakuna aqwan nas falyatawakkal 'ala Allah. Siapa yang suka untuk menjadi manusia yang terkuat, hendaklah ia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal quwwah madmunatun lil mutawakkil. Maka kekuatan itu sudah merupakan jaminan untuk orang yang ini sampai 3 ini Pak.
Kata beliau, ya, "Fal-quwwatu madmunatun lil mutawakkil." Kekuatan itu sudah merupakan jaminan buat orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal kifayah wal hazfu wad daf'u anhu. Di mana orang yang tawakal kepada Allah, Allah pasti cukupkan dia. Allah pasti akan apa? Bantu dia. Dan Allah bela dia. Wa inna ma yanqusu alaihi min dzalika biqadri ma yanqusu min at-taqwa wat tawakkul. Dan kekuatan itu berkurang sesuai dengan berkurangnya ketakwaan dan ketawakal dia. Wa illa fama atahaqquqihi bihima la budda an yaj'al Allah lahu makhrajan min kulli ma dhaqa 'ala an-nas. Maka kalau orang yang betul-betul tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan berikan jalan keluar dari kesempitan hidup. Makanya Rasulullah SAW sabda Bapak, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bita." Kalaulah kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, Allah pasti berikan kepada kalian rezeki. Seperti Allah memberikan rezeki kepada burung. Burung itu kata Rasulullah, taghdu khimasan. Di pagi hari pergi dalam keadaan perutnya kosong. Wa taruhu bita. Pulang sore hari dalam keadaan apa, Pak? Perutnya kan. Antum punya ayam nggak di rumah? Kalau antum punya ayam di rumah, antum lihat deh. Pagi-pagi dia keluar rumah, dia keluar dari kandangnya, dalam keadaan apa? Kosong perutnya. Modal dia cuma cakar, usaha. Ya, subhanallah. Dia pergi ke sana, kemari, ke sana, kemari. Pulang-pulang sore hari sudah penuh mulut. Masya Allah. Demikian orang yang tawakal kepada Allah, kata Rasulullah SAW. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jannah. Maka ini sebab yang pertama, as-sababul awal. Untuk Allah bantu kita, yaitu tawakal kepada Allah. Dengan sebenar-benar tawakal. Allah berfirman, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah balighu amri. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara." Siapa yang bertawakal kepada Allah, pasti Allah cukupi dia. Ya. Inna Allah balighu amri. Allah pasti akan menyampaikan urusannya. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Dan Allah telah menentukan segala sesuatu itu kadarnya, waktunya. Artinya kita sudah tawakal, kok belum ada juga hasil. Kita katakan, Allah pasti akan sampaikan urusannya. Allah pasti mencukupi kamu. Cuma masalah waktunya hanya Allah yang tahu. Semua sudah Allah tentukan waktunya masing-masing. Tinggal menunggu waktu saja. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka ini sebab yang pertama, akhi, agar Allah bantu kita, yang paling utama at-tawakkulu 'ala Allah. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas kita. Tawakal bukan hanya ketika kita cari rezeki, bukan. Tawakal pun saat kita mau ibadah, penting kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Islam. Ketika kita keluar rumah, kata Rasulullah SAW, man kharaja min baitihi, siapa yang keluar dari rumahnya lalu berkata bismillahi tawakkaltu ala la haula wala quwwata illa billah. Apa yang terjadi, Pak? Maka akan dikatakan kepadanya, Pak, kufita, hudita, ya. Kamu sudah dicukupi, kamu diberikan hidayah. Masya Allah, luar biasa sekali, ya. Watanaha anhu syaitan. Syaitan pun mikir sambil berkata sama teman-temannya,
Gimana kamu bisa mengganggu orang yang sudah dikatakan kepada dia, kamu sudah cukupi, kamu sudah diberikan hidayah. Ya, Masya Allah, luar biasa saudaraku. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini as-sababul awal, sebab yang pertama, Allah bantu kita. Sebab yang kedua, ya akhi, yaitu at-taqwa, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah menyanyiakan orang yang bertakwa. Takwa di mana seorang hamba berusaha bersungguh-sungguh untuk menghindarkan dirinya dari api neraka. Bersungguh-sungguh melaksanakan perintah-perintah Allah. Maka orang yang bertakwa pasti Allah tolong, pasti Allah bantu dalam hidup kita. Allah berfirman, Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Apa makna bersama di sini? Ma'iyah di sini ma'iyah khasah. Kebersamaan yang khusus yang mempunyai makna apa, Pak? Ya, pembelaan, pertolongan, taufik, hidayah. Ke orang yang bertakwa, Allah bersama dia. Orang yang bertakwa, Allah pasti berikan makhraj, yaitu jalan keluar dari kesempitan hidup. Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari kesusahan hidupnya. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah berfirman juga, "Wa may yatawakkal 'ala Allah yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan urusan mudah. Mudah. Subhanallah, saudaraku sekalian. Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Kalaulah penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan kepadanya pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Subhanallah. Ya akhul Islam, saudaraku sekalian. Makanya sebab yang kedua, Allah membantu seseorang, itu ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang ketiga, as-sababul tsalits. Allah Subhanahu wa taala membantu seorang hamba, ya akhul Islam, yaitu ad-du'a, berdoa. Di antara doa yang Rasulullah SAW ajarkan apa? Allahumma a'inni ala dzikri wa syukri wa husni ibadah. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, inni uhibbuk. La tada'anna dubura kulli salatin an taqul." Wahai Mu'adz, aku cintakan. Jangan kamu tinggalkan di belakang salat untuk mengucapkan doa ini. Allahumma a'inni, ya Allah bantu aku, ya Allah. Ala dzikri, untuk senantiasa mengingatmu, ya Allah. Wa syukri, dan untuk aku bisa mensyukuri nikmat. Wa husni ibadati, dan untuk senantiasa aku bisa memperbaiki ibadahku kepada Agung doa ini. Di antara doa Rasulullah SAW apa lagi? Rabbi a'inni wa la tu'in alayya, wansurni wa la tansur alayya, wankurli wa la tankur alayya, wahdini wa yassir huda li, wansurni ala man bagha alayya. Rabbi, bantu aku dan jangan bantu setan untuk menyesatkan diri. Tolong aku ya Allah, dan jangan kau tolong setan untuk menghancurkan diriku.
Bermakarlah untuk kebaikanku, ya Allah. Jangan kau bermakar untuk kerusakan. Dan berikan aku hidayah. Mudahkan hidayah itu untukku. Dan tolong aku menghadapi orang-orang yang ingin menzolimi diriku. Insyaallah. Ya, doa Rasulullah SAW. Minta kepada Allah bantuan. Minta kepada Allah bantuan. Berdoa kepada Allah supaya Allah bantu kita. Dan jangan pernah di akal Islam kita ya hanya mengandalkan kemampuan kita, skill kita, kehebatan kita. Lah, jangan sampai saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Betapa agungnya doa ya akhi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW sabda doa wal ibadah. Doa itu apa? Ibadah. Dan satu riwayat disebutkan laisa akram 'ala Allah ya. Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah dari doa. Di akal Islam, saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini sebab yang ketiga agar kita dibantu sama Allah yaitu berdoa. Minta sama Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Kata Syekh Utsaimin, li'anna al-ibadata thaqilah, karena ibadah itu berat. Butuh bantuan dari siapa? Allah. Maka kita katakan wa iyyaka nasta'in. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian ya akhi, di antara sebab Allah bantu kita itu membantu orang lain yang susah. Rasulullah SAW bersabda, "Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi." Di sini sahih riwayat Muslim yang sahihnya. Allah senantiasa membantu seorang hamba selama si hamba itu membantu saudaranya. Untuk melihat kemana antum susah hidupnya, ya susah di hartanya, makan saja susah. Antum bantu dia, Allah bantu. Itu jaminan sih, janji dari Allah Subhanahu wa taala ya Islam. Bahwa orang yang senantiasa membantu saudaranya, Allah pasti bantu dia. Dan membantu saudaranya itu Pak, pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis yang dihasankan, dianggap hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Rasulullah SAW sabda, "La'an amshiya ma'a akhin li fi hajatin lah, ahabbu ilayya min an a'taqifa fi masjid hadha syahr." Aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi kebutuhan dia, lebih aku sukai daripada itikaf di masjidku ini sebulan. Masya Allah, saudaraku sini. So, ketika kita berusaha untuk membantu saudara kita, pertolongan Allah pasti datang. Ini akhi, ya. Dari itu jadilah kita orang-orang yang berjiwa sosial yang tinggi. Dan ini memang untuk membantu orang lain itu Pak, butuh jiwa sosial dan kedermawanan. Karena kedermawanan manusia itu kan bertingkat-tingkat. Ada yang dermawan, ada yang sangat dermawan, dan ada yang luar biasa dermawan. Dan dermawan paling tinggi itu apa namanya? Itsar. Di mana dia lebih mengutamakan temannya daripada dirinya sendiri, walaupun dirinya susah. Ada orang kayak gitu ada. Abdullah bin Mas'ud mengisahkan tentang kisah ya sepotong roti. Ada orang yang masuk surga gara-gara sepotong. Kata beliau, dahulu ada seorang ahli ibadah. 60 tahun dia beribadah kepada Allah. Lalu ia digoda oleh seorang pelacur. Dan ternyata tergoda dia. Maka dia pun berzina 6 hari. Sadar dia, taubat pada Allah, malu dia. Akhirnya dia pergi.
Lalu singgahlah di sebuah masjid, kata Ibnu Mas'ud. Dalam keadaan dia sangat lapar sekali. Lalu ia duduklah di pojok masjid. Datanglah seorang laki-laki membawa roti. Kemudian diberilah kepada orang tersebut. Ketika dia mau makan, dia melihat ada dua orang yang lapar juga. Dia berpikir, orang ini pasti lapar kayak saya. Dipotongnya roti itu jadi dua, dikasih dua-dua. Sementara dia sabar, nggak makan. Allah kagum kepada si hamba ini. Apa kata Allah kepada malaikatnya? Hai malaikatku, coba timbang amalan dia 60 tahun dengan 6 hari berzina. Timbang ternyata Pak lebih berat 6 hari berzina. Sekarang timbang 6 hari dia berzina dengan 2 potong roti. Ditimbang ternyata lebih berat 2 potong roti. Allah pun memaafkan dia. Subhanallah, bayangkan. Membantu saudara kita saat kita sedang susah jauh lebih besar pahala kita. Dan ini memang kedermawanan tingkat tinggi. Ya, seperti halnya kedermawanannya kaum Ansor. Kaum Ansor itu punya sifat isar yang luar biasa. Allah memuji mereka di dalam surat apa itu? Surat Al-Hasyr. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini dia sebab yang keberapa itu? Yang keempat. Sebab yang keempat, Allah Subhanahu wa taala bantu kita, yaitu membantu saudara kita yang kesusahan, kesulitan, bantu dia. Selama kita bantu, Allah bantu kita. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian yang akal Islam, di antara sebab datangnya bantuan dari Allah Subhanahu wa taala yaitu yang disebutkan dalam firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, mintalah tolong dengan menggunakan apa? Sabar. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Imam Abu Daud meriwayatkan dalam sunannya, karena Rasulullah SAW idza hazabahu al-amru shalla. Rasulullah SAW itu kalau ditimpa perkara yang pelik, yang sulit, segera sholat. Ya. Diriwayatkan demikian secara marfu dan diriwayatkan juga secara mauquf oleh Islam secara khusus. Ibnu Abbas pernah sedang naik unta dan berjalan. Lalu kemudian terdengar berita bahwa saudara sepupunya meninggal dunia. Sedih Ibnu Abbas, langsung minggir sholat. Imam Bukhari ketika menulis Sahih Bukhari, tiap mau memasukkan satu hadis, beli sholat. Beliau mandi, beli sholat. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Masya Allah, Sahih Bukhari menjadi kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kalau baca buku kemudian nggak paham, sholat ya. Minta kepada Allah supaya dibantu dipahamkan. Penting sini akal isi. Jadikan sholat itu Kak sebagai apa? Ya. Menghadapi berbagai macam permasalahan sholat. Antum di kantor lagi pusing, sholat. Antum lagi berantem sama istri, sholat. Antum lagi ada permasalahan hidup, permasalahan apapun, hadapi dengan sholat. Hadapi dengan sabar dan sholat. Ista'inu bis-sabri was-salah. Mintalah tolong dengan sabar dan sholat. Dua perkara. Sabar dan sholat. Ikhwata Islam saudara.
Karena manusia itu punya sifat nggak sabaran sebetulnya. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazua. Wa idza massahu khairu manu'a. Illa al-musallin. Alladzina hum 'ala salatihim da'imun. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan halu. Halu itu apa sih? Suka berkeluh kesah. Nggak sabar. Allah menafsirkan halu. Idza massahu syarru jazua. Apabila ditimpa kesusahan, jazur. Jazur itu apa, Pak? Nggak sabaran. Wa idza massahul khairu manu'a. Kalau ditimpa terus kenikmatan, manur. Apa manur itu, Pak? Koret. Ya. Lalu Allah mengecualikan. Siapa yang tidak punya sifat seperti itu? Illal musallin. Kecuali orang yang sabar. Yang sholatnya kayak gimana? Alladzina hum 'ala sholatihim da'imin. Yang senantiasa sholat. Ya. Yang dia jaga sholatnya betul-betul. Ya akhir, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka kesabaran bersama sholat ini penting untuk kita miliki dalam menghadapi berbagai macam problematika. Antum cari rezeki. Waduh, ya selama ini antum cari rezeki kok usaha saya gagal lagi. Ista'inu bisabri wassalah. Mintalah tolong dengan menggunakan sabar dan sholat. Allah pasti bantu. Akhwal Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, ini di antara sebab-sebab yang menyebabkan Allah bantu hamba-Nya. Maka kalau kita ingin dibantu oleh Allah, lakukan sebab-sebab tadi, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di antara sebab yang Allah menjadikan kita, Allah bantu kita, Pak, banyak istighfar. Banyak apa? Istighfar. Allah berfirman dalam surat Nuh, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara." Ya. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Aku berkata kepada kaumku, istaghfiru rabbakum. Istighfarlah kalian kepada Rabb kalian. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Niscaya Allah akan kirimkan kepada kalian air hujan yang lebat. Ya. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah akan berikan kepada kalian harta dan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah akan jadikan untuk kalian kebun-kebun dan air sungai yang mengalir. Banyak istighfar itu, Pak, memperbanyak rezeki. Allah bantu orang yang banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kita minta ampun kepada Allah, banyak istighfar kepada Allah. Syekhul Islam berkata, orang yang berat untuk melakukan ibadah, biasanya rasa beratnya itu akibat dosa. Maka segera dia istighfar kepada Allah. Ketika kita mau tahajud, misalnya malam-malam, mau bangun berat rasanya Allah. Bukan karena capek, bukan. Bukan karena kita begadang, enggak. Istirahat cukup, tapi kok berat banget. Rasa berat itu biasanya dari apa? Dosa. Apa yang kita lakukan saat itu, ya akhi? Istighfar. Astagfirullah, minta ampun. Dia pernah merasakan seperti itu, kan? Ketika mau bangun malam itu, ya Allah, sholat kok berat banget, ya Allah. Istighfar terus, astagfirullah. Subhanallah, tiba-tiba ada kekuatan yang luar biasa, Pak. Ya, menjadikan kita jadi kuat untuk bangun.
Subhanallah ya, Islam sudah kasih. Padahal itu banyak istighfar. Karena hakikatnya apa? Karena dosa itu memberatkan hati kita. Memberatkan hati kita sehingga kita lemah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman rahimani rahimakumullah jami'an. Rasulullah SAW mengatakan, Ayyuhan nas, tubu ilallah, wastaghfiru, fa inni atubu ilallah, wa astaghfiru fil yawmi mi'ata marrah. Wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah, dan istighfarlah. Karena sesungguhnya aku setiap hari bertaubat dan istighfar lebih dari 100 kali istighfar. Ibnu Umar mengatakan, Rasulullah SAW dalam sebuah di majelisnya, aku menghitung beliau mengucapkan Rabbikfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Dalam majelis, bayangkan. Apa dari itu? Daripada kita bengong, daripada kita ngeliatin HP, nonton yang enggak, kita duduk istighfar Rabbikfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ucapkan itu 100 kali. Dalam riwayat Imam Ahmad dan Musnadnya Rasulullah membaca itu setelah Tuhan. Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dan disahkan Syekh Albani rahimahullah. Saudara kesiman rahimani rahimakumullah jami'an. Nah ini di antara sebab-sebab yang menyebabkan Allah bantu kita bismillah. Ya. Namun tentunya sambil kita melakukan sebab, sambil pula keyakinan itu harus ada di hati. Karena Rasulullah SAW sabda, Allah Ta'ala berfirman, Ana inda dhanni abdi bi. Aku mengikuti persangkaan hambaku kepadaku. Ya. Dan kita butuh kejujuran kepada Allah. Orang yang jujur kepada Allah, Allah pasti akan berikan sesuai dengan kejujuran. Rasulullah SAW sabda In tasdukillah yasdukka. Jika kamu jujur kepada Allah, Allah pun akan realisasikan keinginan. Ini hadis kisahnya tentang seorang sahabat yang masuk Islam. Setelah masuk Islam, datang kepada Rasulullah SAW ghanimah. Kemudian Rasulullah SAW memberikan sebagian ghanimah itu kepada sahabat tadi. Ketika telah sampai kepada sahabat tadi, sahabat ini bingung. Ini apa? Aku masuk Islam bukan karena ini. Datang ke Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, ini apa? Itu buat kami. Ambil saja. Kata sahabat ini, aku masuk Islam bukan karena ini ya Rasulullah. Aku masuk Islam karena aku ingin ada panah yang menancap di leherku lalu aku mati syahid. Apa kata Rasulullah SAW? Intasdukillah yasdukka. Jika kamu memang jujur, Allah pasti akan realisasikan. Tak lama kemudian dikembangkan jihad. Orang ini yang pertama kali daftar. Pergi jihad. Setelah selesai peperangan, Rasulullah mencari orang ini. Di mana dia? Cari jenazahnya, ternyata benar. Panah telah menancap di mana? Di leher. Apa kata Rasulullah? Sadaqallah fasadaqah. Dia memang jujur kepada Allah. Maka Allah pun merealisasikan sesuai dengan kejujuran. Maka tawakal kita butuh kejujuran ya. Istighfar kita butuh kejujuran dari hati ya. Maka ketika kita jujur, minta kepada Allah dengan sungguh-sungguh, Allah pasti realisasikan apa yang kita inginkan, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah. Ini yang sangat kita butuhkan, saudaraku, dalam kehidupan kita. Maka ya, banyaklah kita memohon kepada Allah. Terutama zikir kepada Allah. Perbanyak zikir kepada Allah. Karena orang yang mengingat Allah, Allah akan ingat dia. Jadi antara sebabnya juga ya.
Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku akan ingat. Kalau Allah ingat kita, Allah bantu kita. Maka dari itu ya banyak kita berzikir kepada Allah, banyak kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu pasti Allah akan berikan kepada kita pertolongan. Allah bantu kita. Allah akan jadikan mudah dan urusan kita. Biiznillah. Ketika ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat. Famurni bi'amrin atashabbathu bih. Wahai Rasulullah, syariat Islam ini sudah banyak banget ya Rasulullah. Baik. Setelah Isya, setelah sholat kita lanjutkan insyaAllah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saudara sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Tadi kita sudah sebutkan tentang sebab-sebab yang menyebabkan Allah membantu kita. Dan di sana ada sebab-sebab yang menyebabkan Allah tidak bantu kita. Banyak di antaranya. Yang pertama, yaitu tawakal kepada selain Allah, tentang kepada diri kita. Dengan kita bersandar kepada skill dan kemampuan kita. Keberhasilan kita karena kekuatan kita, keilmuan kita, kecerdasan kita, kepintaran kita. Makanya seperti ini masalah Islam, kesyirikan. Ya. Maka orang yang tidak bersandar kepada Allah dan tidak menyerahkan urusannya kepada Allah, Allah pun tidak akan bantu dia. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya akan mencukupi orang-orang yang bertawakal. Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Siapa yang tawakal kepada Allah, Allah mencukupi. Tawakal kepada Allah. Orang yang tidak bertawakal kepada Allah, Allah tidak mencukupi. Allah tidak bantu. Orang Islam secara muslim. Letaknya yang menyebabkan Allah tidak bantu kita, yaitu ujub, berguru, tertipu, di mana kita merasa ujub dengan kelebihan diri kita, berkibar dan sombong, seperti si Korun yang mengatakan inna mutiku pada ini. Aku diberikan ini semua karena keilmuan saya, kehebatan saya. Ya. Sehingga akhirnya Allah pun hinakan si Korun, saudara muslim. Rahimani wa rahimakumullah. Maka ya, ini sebab yang menyebabkan Allah tidak suka kepada kita. Yang ketiga yang menyebabkan Allah tidak bantu kita, lebih mencari keridhaan manusia daripada keridhaan Allah. Rasulullah SAW berkata, Allah bisa khawatir nas, kafalahu Allah menaikkan nas, wa man arda nas bisa khawatir
wa kalamullah ilan nas. Siapa yang melindungkan Allah walaupun manusia benci berarti murka marah sama dia, Allah akan cukupkan dia dari manusia. Tapi siapa yang kebalikan lebih melindungkan manusia walaupun Allah murka kepadanya, wa kalamullah ilan nas, Allah akan serahkan dia kepada manusia. Allah akan membantu dia. Musibah saudara muslim karena di luar kerjanya. Maka ya, jadikan Allah satu-satunya sebagai tempat kita bersama. Selalu kita kepada Allah akan Allah Subhanahu wa Ta'ala bantu kita dalam setiap urusan kita. Baik, di sini kita bukan tanya jawab, namun tanya jawab hanya dengan tulisan, tidak langsung, hanya dengan tulisan. Seseorang tidak bertawakal, tidak berdoa, hanya berusaha saja. Dia berkata kalau sudah ditakdirkan pasti berhasil, walaupun tanpa doa. Allah kan sayang sama makhluknya. Bagaimana cara meluruskan pemahaman ini? Kita katakan kepada dia, akhi, kamu itu mengikuti pendapat kamu atau mengikuti Allah dan Rasulnya? Kalau kamu mengikuti Allah dan Rasulnya, Allah menyuruh kita berdoa. Rasul mengajarkan kita berdoa. Allah menyuruh kita bertawakal. Betapa banyak ayat-ayat yang menyuruh kita bertawakal. Allah berfirman, wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah kalian bertawakal jika kalian orang-orang yang beriman. Para nabi semua bertawakal kepada Allah. Ya. Ya, karena diucapkan para nabi, "Wa ma anna tawakkal 'ala Allah." Wa qad hadana subulana. Kenapa kita tidak bertawakal kepada Allah? Sementara Allah sudah memberikan kami hidayah. Rasulullah doanya banyak banget. Siapa yang hafal doa Rasulullah semuanya? Ada yang saking banyak doa Rasulullah. Itu menunjukkan Rasul manusia yang paling banyak berdoa kepada Rasulullah. Yang minta kepada Allah. Sementara kamu tawakal berdoa hanya mengandalkan usaha, ini bisa syirik juga. Artinya kita hanya mengandalkan usaha tanpa ada bersandar hati kita kepada Allah. Memang betul, semua Allah kan betul. Tapi kalau untuk mendapatkan takdir ada sebab-sebab yang diharuskan kita untuk mengambilnya. Jadi ada sebabnya tawakal, dia ada sebabnya doa. Kemana kan kalau begitu ayat-ayat tentang tawakal, ayat-ayat tentang doa? Qala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Berkata Rabbku, berdoalah kepada aku niscaya aku akan ijabah. Kalau kita berdoa, kemana kan ayat ini kalau